kita harus lihat juga bagaimana negara bisa memonitor itu berhasil atau enggak selama 10 tahun ini, selama 5 tahun ini, atau selama 20 tahun ini. Naik nggak taraf masyarakat atau tambah semakin miskin? Jadi masyarakat lebih tergantung nunggu. Kan pasti itu kan yang ada di dalam benak masyarakat. Karena kalau kayak ini tidak ada. Kita harus sadari bahwa kegiatan itu atau program itu harus kita lihat sejauh mas negara ini karena dalam kebijakan itu misalnya dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi di dalam teori evaluasi itu kita harus melihat apa yang mau dievaluasi. Dua hal, kita evaluasi pelaksanaannya program itu dan dampak daripada pelaksanaan program itu. Berdampak enggak? Kalau enggak berdampak ya atau evaluasi apa yang terjadi di situ. Itu aja teori kita lihat bagaimana sebuah kebijakan atau sebuah program itu berjalan atau tidak. Itu aja sebenarnya sederhananya. Kita lihat pelaksanaannya. Mungkin kalau kita MBG kita yang saya ceritakan ya. Kita lihat pelaksanaan sejauh mana. Ya, mungkin itu dari saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Bila terima hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat apa ya, pemaparan yang sangat menarik dan juga ini sih Pak, karena kan Bapak sebagai akademisi dan juga teman-teman di sini juga kebanyakan memang masih mahasiswa gitu kan, jadi seperti apa ya, lebih membantu para teman-teman untuk lebih paham mungkin gitu. Nah, oke, tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari bagian dari perencanaan dan juga kebijakan, juga udah dari praktis dari akademisnya itu sudah gitu kan. Sekarang kayaknya sih kayaknya kalau untuk kebijakan tuh kurang sempat kalau misalnya yang menghasilkan kebijakannya nggak berpendapat ya saya gitu kan. Nah kebetulan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Oke, di sini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak. Ada Mbak Amelia Nandasari SHMH selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Tadi saya sempat cari info nih, pengen tahu tentang Mbak. Keren banget karena ternyata Mbak Amelia ini punya latar belakang di bidang hukum yang istilahnya dibilang bukan baru gitu. Sempat menjadi legal officer, konsultan hukum, serta yang paling kerennya menurut saya aktif banget dalam perlindungan perempuan dan anak. Wah ini tepuk tangan dulu dong. Perempuan yang pemberdayaan perempuan. Bersama nih. Ternyata pembangunan itu harus melibatkan hal-hal seperti ini nih, diskusi-diskusi seperti ini nih, kegiatan-kegiatan seperti ini membuka ruang demokrasi. Kalau di suatu negara sudah nggak ada lagi orang yang mau mendiskusikan soal persoalan daerahnya, persoalan bangsanya, ya, si Iqbal. Tapi saya meyakini dengan sistem demokrasi yang terjadi di kita hari ini, apalagi terkhusus di Lampung Selatan, saya pikir ini adalah satu langkah lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain. Karena di daerah yang saya katakan tadi, dengan kegiatan seperti artinya daerah itu harus terbuka telinganya untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan seperti ini, atau bahkan hadir hari ini Pak Kabang, Dewan datang sini di tengah-tengah kesibukan menjalankan fungsi pemerintahan. Semoga masyarakat ini kan bagian dari upaya untuk sejauh mana mengidentifikasi apa yang sedang terjadi di seluruh nanti mulai di 2026 ini adalah percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini saya pikir tema pembangunan yang sangat relevan dengan potensi kondisi geografis di Kabupaten Lampung Selatan, Mbak. Nah, itu kenapa Pak Bupati punya gerakan Lampung Sepelau namanya, Mbak, sekarang, Mbak. Jadi itu tahu ya teman-teman yang Helau itu ya, kalau biasa di Lampung yang cantik Bu ya. Jadi Helau itu hijau, elok, lestari, kemudian aman dan unggul. Jadi Pak Bupati
gerakan ini bukan saja pemerintah, jadi sama-sama kita semua. Jadi komunitas, ayo kita sama-sama Gemahlau namanya, gerakan bersama masyarakat menuju Lamsam Laut. Jadi kita ajak, kita pataskan diri kita, ayo kita bersama-sama. Kemarin soal lingkungan lestari, kemarin kita tahu ada coretan sedikit ya, longsor ya kemarin di Gunung Rajabasa, Pak Bupati punya gerakan kemarin, ayo kita nanam pohon kemarin di Gunung Rajabasa. Kemudian juga kita semua unit-unit pemerintahan disuruh buat kantor laut namanya Mbak. Jadi biar masyarakat yang mendapatkan pelayanan juga lebih nyaman mungkin ketika kita berkomunikasi, berdiskusi dengan pemerintahan begitu Pak. Begitu bahkan yang memang betul-betul dicanangkan oleh Pak Bupati untuk kita bersama-sama untuk tadi biar diri kita pantas untuk dikunjungi tadi, karena luar biasa Bu. Jadi potensi wisatawan ini kemarin kami diundang briefing sama Pak Bupati, alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di Rajabasa kemarin ya, di saat ini ya, ini kunjungan ke Pulau Sebes itu sama sepupu luar biasa kemarin. Nah ini sangat penting. Kita ada 48 PKBM itu secara teknis untuk dinas pendidikan ya, karena ini dalam rangka meningkatkan. Kemudian juga kemarin saya ada ide juga ngobrol sama teman-teman dinas perindustrian, kemudian juga teman-teman dinas perpustakaan, bagaimana kita mungkin ada ya, karena perusahaan banyak ya, hampir 500 perusahaan, mungkin ada pekerja-pekerja kita yang mungkin ijazahnya masih, mohon maaf ya, mungkin SMP masih SD mungkin, karena itu bisa kita ajak kerjasama juga, kita komunikasi dengan mereka, kita bisa ajak biar saudara kita bisa mendapatkan ijazah. Kan biasanya kan salary kalau di perusahaan itu bisa juga tergantung dengan ijazah yang dimiliki begitu kan, nah itu sangat penting. Kemudian balik lagi ke tadi Mbak, Pak Bupati mengajak kepada kita sebagai beranda Sumatera, ini ada salah satu potensi, karena kita tahu tadi saya sampaikan kita punya pegunungan Rajabasa, panjang pantai kita ada 250 km persegi, ini kan suatu potensi luar biasa Mbak, yang harus kita gali, kita manfaatkan, tetapi tetap lestari begitu kan Mbak. Nah tadi yang saya bilang beranda Sumatera, perubahan dari gerbang ke beranda tadi, jadi Pak Bupati mengajak ayo pantaskan diri kita, karena apa, ada salah satu data yang luar biasa Pak. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Selatan selama 2020 itu 1,7 juta jiwa Pak. Artinya kan mungkin lebih dari penduduk Lampung Selatan ya Pak ya. Ini kan potensi yang luar biasa ini Pak. Tetapi length of stay-nya, jadi lama tinggalnya di Lampung Selatan itu baru 4 jam Pak. Jadi baru 4 jam. Jadi kan sementara target kita 2 hari 1 malam Pak. Nah ini jadi tantangan kita, kenapa Pak Bupati tadi minta kita ayo pantaskan diri kita kan, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha, sehingga biar para wisatawan itu bisa datang ke tempat Lampung Selatan lebih lama tinggal lagi Pak. Jadi Pak Bupati punya tagline, bukan visit Lampung Selatan tetapi stay at Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya Mulyadi dari mahasiswa jurusan administratif. Ini pertanyaan khusus untuk Bapak Insinyur Bapak Aryan Pak ya. Menindaklanjuti dari tadi hasil pembicaraan Bapak tentang desa Lau. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa desa Lau yang sekarang diberbicarakan oleh Pak Bupati, yang mana sedang dibincang-bincangkan desa Lau, program yang sangat dekat ini. Perlu kita teman-teman bahwa desa Lau ini merupakan salah satu upaya pemerintahan kita untuk memajukan salah satunya di dinas Bapeda ini, Bapeda, termasuk apa yang bisa dibilang otaknya dalam pembangunan desa Lau tersebut. Yang perlu kita ketahui teman-teman, kita ketahui bahwa desa Lau ini dijadikan sebagai apa ya? Dikatakan kalau kita menang desa Lau hadiahnya 10M, benar Pak ya? Nah, artinya di sini itu termasuk dalam kompetisi, yang mana kompetisi tersebut bakal melahirkan yang namanya juara dan tidak juara. Nah, di sini Pak, saya ingin memastikan bahwasanya di
di mana tidak ada penjemuran sosial atau penjemuran khusus untuk nanti mana desa-desa yang tidak juara. Nah, maksud saya pertanyaannya Bapak, bagaimana Bapeda ini merancang safety net atau jaringan keamanan agar kompetisi ini tidak menciptakan kesenjangan sosial antar desa-desa? Apakah ada skema pendamping khusus gitu Pak? Kalau misalkan nanti ada desa-desa yang kalah atau nanti ada kayak penanganan khusus supaya desa nanti ke depannya lebih maju lagi. Terima kasih Pak. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Muhammad Demola, saya dari Universitas Indonesia. Jadi ada satu pertanyaan untuk Bapak Daya terkait IPM, indeks pembangunan manusia. Jadi berdasarkan data IPM dari BPS per akhir 2025 itu berada di kategori tinggi, yaitu 73,10, yang mana data IPM itu juga berdasarkan beberapa dimensi. Yang pertama harapan hidup ya Pak ya. Harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan juga pengeluaran real per kapita. Yang mana setelah saya sedikit tadi ternyata itu angka bisa melonjak tinggi karena antara pengeluaran real per kapitanya dan juga antara harapan hidup yang tinggi Pak, bukan rata-rata lama sekolah dan rata-rata lama sekolahnya. Jadi pertanyaan saya adalah dan juga 20% alokasi APBD itu habis untuk belanja pegawai, bukan untuk intervensi ini Pak, untuk menunjang rata-rata lama sekolah dan juga rata-rata sekolah. Jadi pertanyaan saya ini bagaimana langkah Bapeda untuk mengatasi hal tersebut? Ini Pak Bupati sangat berharap, jadi ini gerakan bersama begitu. Jadi nanti ini ayo kelihatan juga kalian merupakan gerakan bersama. Jadi dilihat tujuan akhirnya sebetulnya kegiatan di Lampung Selatan Pulau atau Desa Pulau ini adalah tadi upaya hidup bersih masyarakat, upaya hidup sehat, kemudian gotong royong itu kelihatan, sehingga tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa kunjungan wisatawan di Lampung Selatan ini 1,7 juta jiwa. Jadi kita juga ada program Pak Bupati namanya Lampung Selatan Terang. Di 2026 ini kita juga sedang membicarakan bagaimana upaya pembiayaan selain dari pemerintah, karena Bu Amel tadi sampaikan kita di Lampung Selatan ini bahkan 541 kabupaten kota di 2026 ini mengalami kapasitas fiskal yang sedikit terguncang begitu ya. Tapi alhamdulillah Lampung Selatan mungkin sedikit kabupaten APBD-nya sehat. Kita kemarin 320 miliar dana perimbangan kita dikurangi, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan baik fungsi pemerintahan dan pembangunan. Tetapi ini Pak Bupati juga menghimbau dari teman-teman dari perusahaan melaksanakan CSR, mungkin nanti ada yang bisa melalui CSR kita melaksanakan menerangi lampu-lampu jalan di Kabupaten Lampung Selatan. Tapi yang paling penting karena saya juga sendiri pernah lihat itu ada saudara kita mungkin jam 11 malam manjat ngambil lampunya itu di atas, saya lihat sendiri di daerah sana, dan saya nggak sebut nama daerah misalnya klakson ini saya turun dulu ya. Jadi memang kita sama-sama menjaga gitu. 20 ya kalau saya tidak salah ya, tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan juga Undang-Undang Sisdiknas itu amanatnya belanja sektor pendidikan itu 20% minimal. Ini kami sampaikan Lampung Selatan Pak Bupati itu menganggarkan untuk pembangunan pendidikan di Lampung Selatan 42,5%. Ini sekali lagi tepuk tangan, ini benar ini. Saya bukan ngomong, datanya bisa silakan cek nanti di keuangan. Itu 42,5%. Nah itu artinya keseriusan Pak Bupati untuk membangun kualitas SDM masyarakat Lampung Selatan itu di Indonesia ketiga. Nah itulah, jadi betul-betul Pak Bupati sangat menaruh perhatian terkait dengan pembangunan manusia ini. Dan Pak Bupati juga tahu faktor penting salah satu peningkatan IPM itu adalah pengeluaran real per kapita. Nah artinya kan kalau spending lebih banyak itu kan kalau pendapatan kita lebih banyak. UMKM Lampung Selatan itu 17.000. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai lihat Pak Bupati selalu mengajak UMKM kita, ayo kita lakukan promosi, mengenalkan kemudian untuk peningkatan nilai tambah kita pengembangan UMKM di Lampung Selatan. Coba di kemarin kita melaksanakan tadi terkait dengan pertanyaan kedua dari Pak Mulyadi bagaimana jumlah UMKM dan penduduk ya Pak ya, Desa Lau tadi.
Ini salah satunya Kabupaten Lampung Selatan bagaimana meningkatkan investasi. Tadi saya sampaikan investasi kita di Lampung Selatan di tahun 2025 itu 3 triliun. Itu naik dari 2,5 triliun ke 3 triliun, hampir 500 miliar. Itu kalau kenaikan persentasenya lebih dari targetnya itu kita cuma 10%. Nah kemarin 12,79%. Inilah kenapa Pak Bupati selalu mengadakan pertemuan komunikasi, kata Bu Amel tadi, komunikasi dengan pihak luar investor. Dari teman-teman di sana, karena Desa Halau itu memerlukan anggaran. Itu kalau pengen tahu itu anggaran dapat dari mana untuk Desa Halau sendiri? Desa Halau sendiri yang jelas kita sudah menganggarkan itu untuk anggaran pembinaan desa di Lampung Selatan. Sehingga kenapa kita lakukan Desa Halau itu sebagai program yang nantinya ada hadiahnya, desa-desa itu ialah hadiahnya berupa pembinaan dan sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan motivasi dari masing-masing desa. Jadi gimana caranya desa itu dapat membangun, dapat menjadi tauladan dan contoh bagi desa-desa lain. Kak, apa solusi terkait Dinas Pariwisata yang menghabiskan anggaran per tahunnya miliaran? Bahkan mereka sendiri tidak nembus PAD 300 juta. Apa tanggapan Kak? Kalau targetnya dari indikator penggunaan anggaran itu adalah tembus PAD, saya rasa kurang bijak juga ya. Karena kenapa? Pariwisata itu salah satu dinas yang juga kena efisiensi karena kebetulan saya badan anggaran ya gitu. Dan juga banyak kegiatan pariwisata karena memang program Pak Bupati hari ini ada agro eduwisata sehingga memang pariwisata butuh stimulus yang cukup banyak dan hari ini kita pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan masih berupaya untuk bisa mengoptimalkan itu. Siap. Kasih ya, Satu lagi untuk Bu Amel ya. Satu lagi. Mohon Bu ya. Mohon Bu Dewan. Kita ini kan memiliki 256 desa ya, dibagi dengan 17 kecamatan. Ya, benar. Apakah desa 256 desa itu akan tercover anggaran Desa Halau dimasukkan di APBD? Apakah kolaborasi dengan APBDes? Terkait anggaran, Bu. Terkait anggaran hari ini hak dan kewenangan kita itu di batas APBD. Jadi hak dan fungsi budgeting DPR itu adalah mengawasi berjalannya APBD. Sehingga teknis di lapangan seperti apa ya kita harapkan 256 desa itu bisa tercover semua dengan program kita tentang Desa Halau ini dan saya minta teman-teman media untuk bantu kita kontrol. Boleh disebutkan Bu per satu Desanya berapa? Per satu desanya untuk desa? Itu coba cross check ke pihak yang bersangkutan. Karena kalau untuk rincian belanjanya per satu desa kita belum. Baik. Ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Cukup ya. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Amel. Bung Tias. Ya. Dilakukan pemerintah hari ini gitu. Jadi informasi itu utuh didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Ada pesan nggak untuk masyarakat kita untuk khususnya Lampung Selatan? Yang jelas kalau pesan untuk masyarakat jangan pernah ini ya, maksud saya menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu kan bagian dari upaya. Jadi masyarakat juga harus berpartisipasi aktif gitu kan dalam setiap pembangunan, baik itu dalam keterlibatan langsung maupun dalam mengkontrol kegiatannya juga. Karena mungkin ya itu tadi disampaikan bahwa anggota dewan kita ini terbatas cuma hanya 50, artinya kakinya juga cuma hanya ada 100 ya kalau dihitung. Kita butuh telinga, kaki, mata dari masyarakat umum supaya ini menjadi sesuatu yang tidak abstrak, tapi benar-benar murni karena masalah bersama, keresahan bersama, bukan karena kepentingan ataupun kepentingan elit daripada apa yang jadi pembangunan di kabupaten. Dengan abang siapa nih? Saya Tias Afriza. Bung Tias, satu lagi. Ya, boleh. Ketika kita memiliki PPID di Kabupaten Lampung Selatan, bagaimana Anda menyikapinya jika itu tidak terlaksana ada PPID keterbukaan informasinya? Yang jelas pertama ya harus kita lihat ya apa yang menjadi kendala gitu. Karena memang setiap rencana, setiap program atau bahkan setiap implementasi badan, lembaga, baik itu misalkan organisasi, komunitas dan sebagainya itu kan pasti ada hal-hal baik itu misalkan bagaimana sumber daya manusianya yang mungkin nggak memahami tupoksinya atau mungkin tidak berkompeten di bidang itu kan menjadi sebenarnya bagi saya ya subjektif aja gitu, tapi kita harus tetap optimis. Kita ini apa Bang?
Jadi kegiatan kita ini sebuah diskusi publik yang mana ini adalah salah satu program dari komunitas literasi kita bersuara. Namanya itu adalah Juni Kolektif. Adapun kegiatan ini pada awalnya itu adalah sebuah gerbang awal ya untuk keterbukaan daripada stakeholder yang ada di Lampung Selatan kepada masyarakat. Dan oleh karena itu kami dari komunitas kita bersuara itu mengusung tema kebijakan dan masyarakat. Jadi itu pada awalnya daripada pelaksananya acara ini. Nah, masyarakat yang diundang, masyarakat mana aja nih Pak? Untuk peserta undangan itu berasal dari berbagai elemen, dari mahasiswa, dari pelajar dan juga dari masyarakat setempat. Itu melalui grup pendaftaran.